Itu gue sadar bang, gue nggak bengong, gue nggak ngelamun bawa motor, sama sekali gue nggak ngelamun. Gue bener-bener sadar bawa motor. Tapi tiba-tiba motor gue udah di pinggir jalan dan gue jatuh sekaligus. Gue jatuh ke pinggir dan si ini kaki gue bukan patah, jadi L kakinya. Iya, jadi si telapak kaki itu langsung jadi dari gini jadi di sini kaki gue, telapak kakinya. Dan pas gue jatuh itu ada suara anak kecil ketawa. Hihihi. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang udah pernah kita undang nih sebelumnya. Kita sapa dulu aja, di sini udah ada tumbal kereta yaitu Bang Riris. Bang Riris, apa kabar Bang? Sehat Bang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Bang Riris kali ini mau cerita pengalaman horor atau kejadian horor yang mana lagi nih? Waktu zaman sekolah Bang, tepatnya lagi PKL. Ini yang sebelumnya kita udah notice belum sih? Iya, yang udah kita notice, yang anak kecil ke gelengnya tuh, geleng mobil. Yang kelindes truk gitu. Oke. Ini berarti tahun berapa? Tahun 2015. Tahun 2015. 2015-an. 2015-2014. Kenapa lu sampai ngalamin kejadian horor setelah kejadian itu nih? Jadi gue ternyata ada kesalahan Bang. Pas sebelum kejadian dia kecelakaan itu, karena kan dia ngelewat ke depan, gue tuh agak kencang. Gue tuh tipe kalau orang agak emosian kalau di jalan. Karena kan gue pas mau keluar pom bensin dia kenceng, gue ngomong, pada mati tar juga lo, gue bilang gitu. Oh, lu sempat ibaratnya nyumpahin. Nah. Dan kejadian selang berapa detik doang. Wah, penasaran nih, yang penasaran juga tonton video sampai habis. Dan sebelum kita mulai, kalian yang mau jadi narasumber di Lentar Malam sama seperti Bang Riris, kalian langsung DM aja ke Instagramnya Lentar Malam, itu ada di @lentarmalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke channel kita yang satu lagi, yaitu channel Telusur yang akan dipandu oleh John Arya John. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah, kalau begitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Riris, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi kejadiannya itu pas gue masih PKL ya Bang ya. Masuk ke bulan kedua gue PKL. Hari itu hari Jumat, malam Sabtu kan gue PKL di pabrik. Nah kan gue PKL di pabrik, gue balik tuh Jumat malam Sabtu itu sekitar habis maghriban gue jalan dari kontrakan. Gue pas di jalan itu ngelihat spido bensin, kayaknya nggak cukup nih nyampe rumah. Gue mampir ke pom bensin. Gue lagi ngisi bensin, setelah ngisi bensin gue keluar. Pas mau keluar kan, yang namanya keluar dari pom nggak bisa langsung kan, harus nunggu ada celah dulu. Gue berhenti lah, ada motor 3 orang, anaknya di paling depan, kira-kira umur sekitar 5 atau 6 tahunan, laki-laki, sama bapaknya sama ibunya. Emang agak kenceng Bang, agak kenceng lewatnya itu dia. Dia pas lewat, gue pas mau jalan itu, ada mobil ngerem ngedadak di depan itu. Dia banting ke kanan, dan di kanan itu pas dia kan 2 jalur Bang, 2 arah gitu kan. Dia banting kanan, yang namanya jalan mungkin dia kaget, udah gitu nggak keburu Bang, keburu nabrak, jatuh. Si anaknya itu nggak kepegang, mental ke seberang jalan, ke jalur sebelahnya. Kebetulan ada mobil truk udah deket banget Bang, nggak keburu ditolongin. Udah deket, mobil truk bawa pasir ya kalau nggak salah, saya ingat gue tuh, itu truk pasir. Dia ngerem pun nggak keburu, kegeleng lah, pecah kepalanya di situ. Sampai suaranya pun sampai detik ini gue ingat banget suaranya Bang. Kayak gimana? Suaranya gitu, jelas banget suaranya. Dan itu gue kan sering lihat kejadian-kejadian kayak gitu Bang. Tapi di kejadian itu rasanya lebih beda Bang. Gue lebih shock karena gue ngelihat dari itu si anak dari hidup, kelindes, meninggal, gue lihat semua gitu. Gue lihat kejadiannya. Itu gue mau jalan pun gak jadi.
lemes badan gue, kaget, shock. Gue standarin motor, maksud gue pengen di pinggir dulu, pengen duduk dulu, ngilangin shock dulu, nenangin pikiran. Ternyata dengkul udah lemes. Udah standarin, pas mau berdiri langsung jatuh duduk. Ada bapak-bapak nyamperin, nanyain dia, korban juga katanya. Bukan, saya kaget, shock lihat itu karena saya ngelihat banget. Dianterin gue pulang sama si bapak-bapak itu. Ini udah rame nih, ada yang nolongin. Udah, orang langsung penuh di situ karena pom bensin, sampingnya ada warung. Terus jalan pun lagi posisi rame kan. Istrinya udah teriak-teriak, bapaknya udah sampai nangis sujud-sujud kan. Akhirnya gue ditolongin lah sama si bapak-bapak itu, kayaknya tukang parkir di pom bensin itu. Dianterin pulang. Dia nelpon anaknya dulu, suruh bawa motor, berdua dianterin pulang. Udah tuh gue sampai rumah nggak banyak cerita bang. Dan itu gue nggak bisa tidur bang. Sampai pagi gue nggak tidur. Gara-gara kejadian itu. Karena kebayang banget gitu. Gue inget sampai sekarang bajunya, dia pakai baju yang di baju anak-anak yang suka ada apa? Kayak renda-renda itu di belakangnya bang. Yang baju-baju superhero. Kayak gitu baju-baju superhero. Cowok cewek nih? Cowok umur 5 sampai 6 tahunan. Gue inget banget tuh di situ. Makanya gue nggak bisa tidur sampai pagi. Akhirnya besok paginya gue mau main kan, biar ibaratnya pengen ngelupain gitu. Gue sambil ngehibur diri gue sendiri, tau gue nggak kenal gitu. Itu cuma selewat, gue coba ngehibur diri. Itu hari ke-1, ke-2, ke-3 tuh aman bang. Gue nggak ngalamin apa-apa. Nggak ada yang namanya takut-takutin, karena gue pun nggak ada firasat bakal ditakut-takutin. Karena gue bukan pelaku. Gue kenal juga enggak, gue lihat cuma selewat gitu kan. Udah gue jalanin hari-hari gue biasa lagi. Walaupun emang masih kadang suka keingat. Tapi di hari ke-4, ke-5 gue mulai ditakut-takutin bang. Ternyata si anak itu ngikutin gue. Awalnya kayak gimana tuh? Jadi pas gue lagi di kontrakan bang. Jadi kan gue PKL itu kontrakan ya. Kontrak gue paling pulang cepat. Kan itu kan biasanya pulang jam 5, jam 6. Gue pulang cepat, 4:30 udah balik. Karena udah nggak ada kerjaan kan, gue di bagian logistik. Biasanya ngebener-benerin mobil. Mobil udah nggak ada yang rusak, gue balik duluan bang. Gue balik otomatis gue di kontrakan sendiri. Gue lagi tiduran, main HP, biasa lagi main HP antum. Kompor di kontrakan gue. Awalnya gue nggak ngeh bang. Gue pikir ada bocah di luar lagi pada main atau apa kan, gue nggak ngeh. Cuma lama-kelamaan kok bunyi terus gitu kan. Gue cari sumbernya ada di dapur. Jadi kontrakan gue tuh, gue ngontrak satu rumah bang. Jadi satu rumah itu diisi sama kurang lebih 10 orang. Jadi ada kompornya juga kan, ada kompor kamar mandi gitu. Gue denger itu suaranya, sumbernya dari dapur. Gue masuk ke dapur, gue lihat kompor apinya nyala mati. Dan itunya jalan. Gue kaget, astagfirullahaladzim, apa ini gue bilang. Tapi gue belum mengisi anak kecil. Gue belum menengah karena gue belum terlalu merhatiin kan. Gue kira penunggu rumah situ, gue kira penunggu di situ kan. Udahlah, gue pergi langsung ke kamar kan. Masih bunyi itu, tak. Gue ngeri juga, ngerinya takut pas cetrek ada bocor meledak, celaka juga kan. Gue ke dapur lagi, gue cabut dari tabung, gue bawa tabungnya, taruh di tengah rumah tuh di situ di kontrakan gue taruh situ tabungnya. Gue takut taruh situ dia pasang lagi kan, nggak lucu. Gue bawa tuh ke tengah, gue masuk lagi kamar, gue balik lagi main HP. Di tengah rumah ada anak kecil ketawa. Di ruang tamu itu ada ruang ketawa. Tahu ini anak kecil dari mana? Gue mikir kan sambil kayak ngepatung ya, sambil mikir gitu. Ini anak kecil dari mana nih gitu. Apa tetangga lagi pada main petak umpet, tapi kok dalam rumah suara anak kecil ketawa gimana sih? Akhirnya gue keluar lah, ngecek, dan nggak ada siapa-siapa di situ. Atau gue emang di sini ada setannya ya, perasaan sebulan kemarin aman. Gue mikir gitu kan, karena emang nggak ada gangguan gitu bang selama sebulan kemarin di kontrakan itu. Kok baru sekarang sih? Udah lah, di situ gue nggak terlalu peduli juga bang. Gue masuk lagi ke dalam, nggak lama teman-teman gue datang. Udahlah normal tuh. Besoknya lagi gue lagi kerja, lagi mulai PKL. Itu kan banyak bang mobil-mobil mangkrak udah lama, gak bisa dibenerin ya. Gue lagi nyapu, biasa pagi-pagi gue suka nyapu kan, nyapu daun. Karena emang
tempat plan gue tuh, tempat gue PKL itu paling bawah bang, di plan 4. Jadi di bawah banyak banget pohon-pohon, banyak banget daun-daun gugur gitu kalau pagi itu. Gue lagi nyapu, gue lihat tangan anak kecil dari dalam mobil itu, di kacanya tuh gini, gedor-gedor. Kata gue, anak siapa kesini? Gue lihat nggak ada orang, gue samperin karena gue takut ada yang kerja bawa anak kan, atau anaknya si ibu kantin kan. Ternyata nggak ada bang, nggak ada orang sama sekali. Di situ gue, kok dari kemarin perasaan gue ditakutin sama yang kayak beginian terus ya. Gue mikir bang, gue punya salah apa? Dan ini dari mana gitu? Masih belum nge si anak kecil itu. Udah tuh gue nggak terlalu ngambil pusing. Gue balik lagi nyapu, selesai nyapu, gue masuklah ke tempat gue kerja itu, bersihin apa, spare part normal lah. Selang beberapa hari gue pulang bang. Gue pulang ke rumah, gue mandi, makan, segala macam, masuklah kamar. Karena gue emang dari dulu emang lebih sering di kamar, jarang ngumpul sama keluarga. Gue di kamar itu lagi tiduran main HP, gue lihat anak kecil. Di mana? Di samping sofa, samping apa? Tempat tidur gue, ada lemari. Ini tempat tidur nih. Ini meja rias. Sini lemari. Nah di sela ininya, dia lagi jongkok di situ, ngebelakangin. Pas gue lihat itu jelas banget anak kecil, dan bajunya itu yang baru gue ngeh bang. Pas lihat anak kecil itu, gue langsung kaget, duduk, gue lari kan ke tengah, gue baru ngeh. Ntar kalau diinget-inget itu baju anak yang ketabrak, kata gue kan dalam pikir. Berarti gue dari kemarin takut-takutin sama anak ini nih, kata gue. Baru ngeh di situ bang, karena gue baru ngelihat jelas kan bajunya itu. Emang gak ngelihat mukanya gitu. Dari situ gue udah speechless nih, gue salah apa gitu. Udah mulai ada pertanyaan nih, gue salah apa dan kenapa ngikutinnya ke gue gitu, bukan ke yang nabrak dia gitu. Harusnya kan logikanya gitu bang, harusnya takutinnya ke supir yang nabrak dia kan, atau orang tuanya lah karena lalai bawa kendaraan. Tapi kok nakutinnya ke gue gitu kan. Udahlah gue nggak banyak mikir lagi. Ibu gue nanya tuh, kenapa sih katanya lari dari kamar kan? Enggak, kata gue, Mi, nggak apa-apa. Gue gak mau cerita tuh bang, karena gue tahu orang rumah tuh banyak yang penakut. Tuh kalau gue cerita pasti pada takut gitu. Udahlah, gue di situ tuh sampai Isya, gue main sama temen gue, udah biasa normal lagi. Besoknya pas malam minggu itu gue mau main ke tempat cewek gue bang. Pulang main, itu gue sadar bang, gue nggak bengong, gue nggak ngelamun bawa motor. Sama sekali gue nggak ngelamun. Gue bener-bener sadar bawa motor. Tapi tiba-tiba motor gue udah di pinggir jalan dan gue jatuh sekaligus. Di situ. Dan gue jatuh itu di jalan, tahu Totoang nggak bang? Apa tuh? Totoang itu jalan nggak ada perkampungan gitu, kayak jalan sawahan doang gitu. Jalan pinggirnya kiri, jalan raya tapi sawah gitu. Gue jatuh ke pinggir dan si ini kaki gue bukan patah, jadi L kakinya. Iya, jadi si telapak kaki itu langsung jadi dari gini jadi di sini kaki gue, telapak kakinya. Serius? Sumpah. Ngebalik gitu? Ngebalik kaki. Kayak orang bunian ya? Iya, ngebalik kaki gue. Dan pas gue jatuh itu ada suara anak kecil ketawa. Hihihi. Jelas banget di kuping, dekat banget suaranya. Gue sampai ngomong, salah gue apa sih kok sampai dicelakain? Dan gue ngeliat kaki, aduh kata gue bingung kan mau bangun. Itu kan jalan Totong sepi bang, sepi jalannya tuh kan. Gue bingung, minta tolong siapa, ke kampung-kampung jauh. Untungnya ada orang lewat bang, dibantuin lah. Gue berdiri, mungkin di situ gue juga udah pengen cepet-cepet pulang, udah takut, udah was-was juga kan. Gue tarik kaki gue bang, gue tarik sendiri, gue putar sendiri. Gila. Karena gue gimana caranya gue bisa pulang dulu lah kan. Karena nggak mungkin gue pulang dalam keadaan kaki miring gitu, ngebalik itu nggak mungkin gitu. Gue tarik, gue putar lagi sampai lurus lagi. Gue pulang ke rumah, nyampe rumah udah nggak kuat, sakit banget kaki gue. Gue jatuh depan rumah, orang rumah keluar semua. Kenapa sih jatuh? Gue bilang, kenapa bisa jatuh? Mabok ya? Enggak mabok. Udah bantuin dulu. Kaki gue langsung gede bang, bengkak. 1 minggu sampai 10 hari itu gue nggak masuk PKL itu. Bahkan gue izin ke sekolah pun pakai tongkat. Ditutup nama kakak gue. Laporan gitu, nggak bisa masuk, kaki lagi sakit. Jatuhnya patah itu kan?
bukan patah sih bang, jadi kayak geser cuman ngebalik gitu. Untungnya bisa dibalikin. Masih bisa dibalikin. Udah dari situ udah sembuh nih bang. Dan pas gue udah sembuh itu, dia sering mimpiin gue bang. Sering mimpiin gue. Si anak itu dalam kondisi si kepalanya itu gepeng. Kondisi kepala gepeng, dia ngomong, anterkeun uih. Kalau bahasanya kita, anterin pulang. Tiap mimpi itu selalu bilang kayak gitu. Ngomongnya gitu? Iya, ini kepala. Ini nih. Jadi si gepengnya ini nih. Dan dari situ gue selalu ngomong sendiri gitu, nanya gitu, gue tuh punya salah apa, gue bilang, kok nakut-nakutinnya ke gue terus sampai dicelakain. Dan itu gue sering banget celaka bang. Dia selama 3 bulan kurang lebih ngikutin gue itu. Masih neror lu gitu? Iya. 3 bulan? 3 bulan sampai gue selesai PKL, bayangin. Ya, terus. Gue sampai terus memikirkan. Udah selesai itu tuh kan gue masuk lagi PKL kan. Gue lagi benerin mobil, disuruh sama leader gue itu, Riz ambil barang di plan 3. Naiklah gue pakai motor leader gue. Gue naik turun. Pas gue udah nyampe, nurunin kaki gue dipegangin. Tangan anak kecil kerasa banget. Jadi kaki gue itu dari step itu nggak bisa lepas, nempel, dipegangin itu kiri kanan. Otomatis motor berhenti kan, nggak jalan, kaki nggak turun, gobrak lah langsung, kejepit lagi bekas jatuh, kejepit lagi sama bus step kan, bengkak lagi, bengkak lagi bang, kata gue, aduh, sampai hati, ya Allah kok gini banget sih, kata gue, salah gue apa, gue bukan yang nabrak lu, gue bilang, gue nggak ada sangkut paut gitu sama kejadian lu, gue selalu ngomong kayak gitu bang, sering banget gue ngomong kayak gitu, setiap gue dicelakain itu. Untung leader guanya itu baik bang, baik, udah, gue yang salah katanya, lu juga belum sembuh total, udah gue suruh. Akhirnya hari itu gue nggak kerja, udah istirahat, dan gue istirahat ditimpuk pakai kunci bang. Kan gue istirahat di ruangan tempat naruh kunci itu bang. Di situ gue sendirian, dan kunci itu jaraknya ada kurang lebih 3 meter dari tempat gue istirahat itu. Itu gue ditimpuk pakai kunci, Platak, kena paha gue, kena sini. Gue nyari, takutnya ada yang usil. Ada suara anak kecil ketawa lagi. Kata gue, kok ini anak maunya apa sih, kata gue. Maksud gue, banyak setan anak kecil kok nggak kayak gini. Ini doang, atau kok sampai sebegininya gitu. Gue tuh selalu nanya, dan gue masih belum sadar akan kesalahan gue, kenapa gue bisa ditakut-takutin itu. Udahlah, selesai gue ditimpuk itu, nggak lama gue pulang kan, selesai jam kerja gue pulang. Besoknya lagi gue nganter barang ke daerah Cikarang dari tempat PKL gue. Jadi di tempat PKL gue tuh anak-anak PKL tuh suka disuruh nemenin supir, jadi kenaik supir gitu kan, lumayan nambah-nambah buat jajan. Gue berangkat jam 12, terus balik lagi, nyampe malam bang. Jadi di plan gue tuh emang agak angker bang. Gue juga emang agak males kalau ke situ pulang malam gitu kan. Cuman karena yang namanya kerjaan kan, akhirnya udahlah gue tadinya mau turun di atas tempat gue barcode absen, gue ikut ke bawah karena supir bilang bantuin ngegulung tali katanya. Udahlah gue ikutin. Supir ngegulung tali sebelah sono, gue sebelah sini kan, lagi gulung tali. Kaki gue ditarik dari kolong mobil, tangan anak kecil lagi, sering banget itu ngehantamnya tuh ke kaki, dan kaki yang dihantam tuh kaki kiri. Kaki kiri gue terus, selalu kaki kiri, yang ditarik lah, yang bikin jatuh, yang kaki gue balik gitu, selalu kaki kiri. Akhirnya gue teriak kan, kaget bang, malam-malam coba dari kolong mobil gue teriak, astagfirullahaladzim. Dia bilang, kenapa sih?
Enggak ah, gue langsung, ini udah saya bantuin setengah ya, saya langsung pulang ya. Kenapa sih kan? Enggak, saya pengen pulang, nggak saya tuh capek. Langsung pulang bang. Nah dari plan 4 itu kan jalannya ada yang dari sini ke jalan itu pak, jalan aspal bang. Nanti itu tembusnya ke plan 3 baru ke tempat barcode kan. Ada juga jalan motong lewat kebun-kebunnya gitu. Ini masih di dalam PT juga. Karena dari situ lebih cepat gitu kan. Ya udah gue ngambil jalan situ bang, jalan kebun situ. Pertengahan gue jalan ada anak kecil di situ, lagi berdiri ngeliatin ke gue dengan muka kayak apa ya? Bisa dibilang dia kesel ke gue, tapi dia juga nggak mau sendirian gitu. Maksudnya gimana? Jadi dia takut nih bang, dia kesel gitu sama muka-muka anak kecil marah. Cuman kalau ditinggalin tuh kayak nggak mau gitu. Muka kayak gitu bentukan. Karena jelas banget kelihatan, karena di situ kan ada lampu-lampu juga kan, emang udah disediain buat jalur pegawai-pegawai gitu. Gue itu langsung pura-pura nggak lihat, gue buru-buru pulang naik ke atas. Sebelum gue nyampe pos security, kan ada pos security pemeriksaan gitu biasanya, pemeriksaan baju, tas gitu, takut bawa barang-barang dari PT. Itu anak kecil ngikut dan narik tas gue. Tas gue ditarik. Dan ya namanya mungkin makhluk halus ya bang ya, tenaganya pun gede, jatuh posisi jalannya kan gini, untung gue megang akar, kalau nggak megang akar gelitik gue ke bawah, bisa kena batu karena di pas bawah-bawah itu banyak batu buat pijakan-pijakan itu. Gue langsung berdiri, gue lari nyampe pos security, dia nanya kenapa sih lari? Enggak, pengen cepet-cepet pulang, gue bilang. Gue langsung barcode, gue pulang lah. Gue udah nyampe kontrakan, udah aman lagi tuh nyampe kontrakan. Sampai di Jumat, ada suatu Jumat gue nggak pulang bang, gue nggak pulang ke rumah, gue di kontrakan gitu kan, yang lain pada pulang kan, kalau Jumat sore pada pulang, gue nggak pulang. Nah gue pikir capek lah, malas, gue bilang ngapain juga pulang tiap minggu, gue bilang toh di situ gue lagi emang nggak punya duit, gue pulang pun malu minta duit terus. Dan gue pikir tar Senin gue gajian, jadi tempat PKL gue tuh ada gajinya bang. Pikir Senin gajian cukup lah ini buat pegangan di kontrakan. Gue nggak pulang, gue sendirian di rumah. Itu sekitar maghrib gue keluar mau beli makan. Pulang beli makan, gue lihat anak kecil itu. Jadi mau ke kontrakan gue tuh ada kayak kebun singkong kayak gitu, tanam-tanaman nanas. Jadi di tempat gue itu, tempat gue PKL, emang daerah sejuk bang, jadi banyak banget di situ yang nanam nanas kayak gitu kan. Itu di pas kebun-kebun itu gue lihat anak kecil. Pas gue mulai dekat dia lari. Gue pengen tahu nih, ini bener si anak kecil yang terus ngikutin gue atau emang anak kecil warga situ. Karena kan bisa aja bajunya sama kan. Iya. Pas dia berdiri itu gue berhenti di situ. Gue standarin motor, gue cari ke kebun, itu nggak ada sama sekali orang. Dan pas gue balik ke motor gue lagi digini-giniin. Hah? Sama anak kecil itu? Sama anak kecil itu. Ada jarak 3-5 meter bang. Gue mau nyampe motor gue lagi digini-gini. Sampai se-ekstrim itu dia nakut-nakutin gitu. Kata gue, ngapain kok terus-terusan gangguin gue kan. Gue gak berani ngedeketin bang. Gue terus berdiri di situ. Gue mau lari ke sana kebun, terus tembok. Gak bisa loncat. Sini kebun. Gue aja berhenti di situ. Sampai udah mulai azan maghrib itu. Dia berhenti, nengok ke gue, ketawa, sambil nunjuk gini. Nggak tahu maksudnya apa. Dia nunjuk gini, ke arah gue. Sambil nunjuk gini, terus dia turun, dia jalan. Gue baru berani nyamperin motor. Jalan nggak tahu kemana? Nggak tahu kemana itu. Gue nyampe rumah, pas gue mau makan, nasi gue langsung basi bang. Kok bisa? Nggak tahu gue juga itu gimana ceritanya. Padahal gue beli itu jelas banget, gue lihat nasinya masih ngebul gitu, masih ada asapnya gitu. Gue beli di si warung nasi itu. Itu nasi gue langsung berlendir. Dan malam itu gue nggak makan karena gue keluar lagi udah nggak mau. Ntar gue keluar ketemu lagi. Sekitar jam 9-an gue masih lagi anteng-antengnya main HP. Di hari yang sama nih? Di hari yang sama. Dari kejadian itu jam 9 itu gue lagi ada rasa takut karena gue posisi sendirian bang. Semuanya pada pulang. Gue sendirian. Takut ada, cuman gue ngehibur diri dengan gue main HP gitu. Tel musik kenceng-kenceng gitu kan, biar nggak sepi lah, hawanya nggak sepi gitu kan. Stop kontak lampu,
dimainin. Tek, 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 tek. Hidup nyala mati, hidup mati, hidup mati. Duh, kata gue siapa lagi ini? Gue langsung gini, pasti ini anak kecil. Tiba pas gue ngomong gitu langsung berhenti. Mainin lampunya berhenti. Dan setelah selang sekitar 15 menit atau 20 menit, itu daerah sejuk kan bang ya. Kontrakan gue pun ibaratnya kalau jam-jam segitu emang udah dingin. Itu kamar tempat gue diem tuh tiba-tiba jadi pengap banget. Seolah-olah itu tempat kayak tempat banyak orang, banyak barang gitu. Pengap. Sampai gue aja gerah banget gitu kan. Dan gak biasanya, karena gue pindah ke ruang tamu ya normal gitu. Cuman di kamar itu pengap dan gerah banget. Gue pindah ke ruang tamu, gue duduk. Di situ gue ngomong kasar bang, karena udah sampai ngerasa capek banget kan. Gue ngerasa capek, gue ngomong gini, mau lu apa sih Nyet? Gue bilang gitu. Salah gue apaan sih kan? Ngapain sih lu ganggu-ganggu terus gue? Baru selesai gue ngomong kayak gitu, gak selang lama pintu didobrak. Kayak ditendang kencang banget, sampai deket engselnya itu. Suka ada sambungan-sambungan gitu kan bang, tekuk pintu itu belah. Sampai kebelah. Dan itu tetangga gue sampai keluar. Karena mungkin saking kencangnya juga kan suaranya. Gue langsung pucat banget muka itu. Gue langsung, astagfirullahaladzim. Gue kasar, dia malah makin berani. Gue kira bakal takut kan. Dari situ gue gak pernah tinggal di kontrakan sendirian bang. Sekalipun gue pulang cepat, gue selalu nunggu teman. Selesai gue PKL, ada satu lagi. Pas gue pulang PKL karena gue udah tahu gue sering ditakut-takutin, gue nggak bakal pulang malam. Gue rencana pulang siang kan bang. Ya gue jam 3 tuh udah izin ke leader gue tuh, mau pulang. Gue bilang alasan lah, ada hajat 40 harian. Gue bilang, gue pulang lah. Gue pulang duluan, itu kan siang gitu bang, sore lah ya ibaratnya kan. Sore dari situ tuh jarak ke rumah gue kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam bang. Gue jalan, posisi masih terang, masih rame. Lu tahu bang, gue di jalan tiba-tiba ada bapak-bapak berhentiin gue. Nggak berhenti sih tapi mepet. Dia bilang, goblok, anak kecil tuh pegangin. Gitu. Hah? Bilang kayak gitu. Goblok, budak letik cekelan. Bilang kayak gitu. Gue bengong di situ nggak bisa jawab. Gue udah keringetan langsung di situ. Kata gue, ini gue dicelakain lagi nggak? Gue takutnya dicelakain lagi bang. Posisinya jalan lagi rame. Gue jatuh bisa aja gue ngalamin hal yang sama dia gitu kan. Itu gue udah baca-baca sebisa-bisa aja. Apa yang gue hafal gue baca. Yang gue hafal gue baca. Terus aja gue baca-baca. Akhirnya selamat lah gue nyampe rumah. Dan dari situ sampai selesai gue PKL, gue udah nggak lewat situ lagi kan, karena gue udah selesai PKL gitu bang. Gue selesai PKL, gue lagi nyiapin buat laporan buat sidang. Buat laporan sidang lagi nyiapin, jadi sekolah pun masih belum dapat kelas gitu bang. Banyak ke sekolah pun masih semaunya, jadi gue jarang datang ke sekolah. Kadang paling ke sekolah siang. Jadi gue malam pun bisa begadang, bisa main. Gue pulang main sekitar jam 11-an. Di rumah gue kayak ramai banget bang. Di rumah gue ramai banget. Kayaknya ramai banget, banyak orang. Pas di gang itu gue belok kan kayaknya banyak orang. Pas gue udah masuk ke dalam, itu sepi. Gak ada orang satupun. Gue nanya, ini lari-lari pada ngumpet? Apa emang sengaja ngumpet apa gimana? Karena gue dari tikungan gang itu kan jaraknya kurang lebih paling 30 meter bang. Sekalinya lari pun ketahuan gitu, keliat gitu. Dia mau ngumpet kemana keliat gitu. Tapi itu pas gue berhenti depan itu gak ada orang satupun. Dan gue di SMS sama orang tua gue lagi di rumah saudara. Wah gue sakit. Tadi yang ngumpul depan rumah tuh siapa? Gue udah speechless kan dari situ. Gue mau masuk takutnya dia nggak ada di depan, ada di dalam. Gue mau pergi lagi, teman gue juga udah pasti pada di rumahnya masing-masing. Akhirnya gue ngechat lah ke teman gue. Ya udah sini aja katanya, kita di warung aja dulu katanya.
ntar kita lanjut ke tempat uak lu katanya. Nah kan gue juga nggak berani ke tempat uak gue karena jalan yang dilewatin itu gue selalu ditakut-takutin lewat jalan situ, tempat ke rumah uak gue tuh. Kayaknya kita nongkrong di warung, lama kita nongkrong, gue kencing bang. Gue kencing, si teman gue ini didatengin anak kecil. Bayangin sekitar jam 11:30-an, anak kecil mana yang masih ke warung? Umur segitu. Didatengin anak kecil, dia bilang gini, bilangin ke Ariris ya ditungguin, cepetan pulang. Pakai bahasa sana. Wartoskan ke Ariris, kita gerak uwi. Gue habis kencing nyamperin, Riz, ternyata ada anak kecil. Hah? Anak kecil mana? Gue bilang. Mana ada jam segini anak kecil? Ada tadi kesini, nyuruh lu cepet pulang katanya. Gue udah cuning nih bang. Gue pasnya anak kecil, gue tanya kan, ciri-cirinya kayak gimana? Celana pendek segini, bajunya baju kayak apa superhero gitu, ada rundai-rundainya. Laki-laki, iya laki-laki. Gue ceritain, dia nggak berani pulang sendirian bang. Temen lu itu? Iya, gue ceritain. Jadi gue tuh ditakut-takutin sama, lu pernah dengar nggak yang kejadian di depan pom bensin itu? Gue bilang, ya yang anak kecil kegeleng ya. Terus saya tanya sampai hari ini masih ngikutin gue bilang. Dia takut, dia langsung pucet karena ngobrol sama dia bang. Dan ternyata si ibu warung itu nggak lihat sosok anak kecil si anak kecil itu. Jadi pas gue udah datang itu, si ibu warung juga bilang, pas gue ceritain, iya tadi saya lihat ngobrol sendiri soalnya. Di situ dia makin parno karena takutnya nempel ke dia kan. Akhirnya ke tempat uak gue nggak jadi, gue nginep lah di tempat dia, nemenin dia. Dan itu tengah malam, dia lagi tidur, didudukin perutnya bang, si teman gue ini. Mungkin sama kayak diurep-urep kali bang ya. Dia bilang teriak kenceng, tapi gue nggak dengar sama sekali, gue nggak dengar teriak apa-apa. Yang dia lihat di anak kecil itu lagi duduk begini sambil ngadep ke muka dia, ngeliatin muka dia di pas atas perutnya bang. Ya gimana sih anak kecil duduk di perut kan, kayak gitu. Dia teriak ke gue, katanya gue nggak nyaut-nyaut ya karena emang gue nggak dengar. Gue sadar-sadar itu pas adzan subuh, gue ngelilir bangun, dia lagi duduk bang, lagi duduk dengan tampang ketakutan, nangis dia, saking takutnya. Karena emang teman gue ini penakutnya bukan main gitu, emang penakut banget. Sampai akhirnya gue nggak tidur lagi kan, nenangin dia, udahlah tenang aja, lu katanya ke rumah gue bawa yang kayak gitu, bukan bawa yang kayak gituan. Gue bilang, gue jelasin kan, emang gue takut-takutin. Udah sekian lama gue akhirnya capek bang, dan gue sering dimimpiin terus gitu kan. Dan mimpinya tuh selalu kayak gitu, minta dianterin pulang. Datanglah gue akhirnya ke tempat yang salah satu tempat gue pernah belajar ilmu-ilmu tentang kebatinan bang. Pernah gue belajar kayak gitu. Gue datang ke tempat itu, gue curhat lah sama salah satu guru gue. Tadinya gue nggak mau ke situ karena apa? Malu bang. Masa jebolan dari situ masih takut sama setan? Karena dari jebolan situ tuh bisa dibilang orangnya nggak ada yang bisa dicolek setan lah ibaratnya kan. Gue malu, tapi karena gue udah capek juga, gue datang ke situ, gue cerita. Awalnya dia ketawa, ngirain gue bohong bang. Karena pas gue ceritain kronologinya pun, mana ada kan lu nggak punya salah apa-apa. Gue cerita, gue sumpah, gue ceritain kayak gini. Ingat waktu kaki saya mau hampir patah itu, yang kaki saya sakit itu, ya itu digangguin juga. Cuma saya nggak banyak cerita. Yang pertama saya malu karena perlu jebolan padepokan situ kan. Terus juga nggak mungkin lah orang bisa percaya gitu aja gitu. Ya udah katanya, gak usah pulang. Gue tidur di situ. Habis isya, udah yuk, saya ambil wudhu, gue pengajian. Akhirnya si salah satu gurunya ini nyamperin gue bang, nepak pundak gue. Tuh kerasa, jadi ditepaknya segini bang. Cuman kayak ada anget lewat gitu ke dada kesini tuh. Terus dia ngomong, coba ingat-ingat kamu salah apa coba. Ya karena yang gue pikirin kan, gue nggak terlibat sama kecelakaan dia kan. Ya gue selalu jawab, saya nggak punya salah apa-apa. Enggak, kamu bikin salah katanya. Bukan dari tindakan. Gue mikir lagi apa ini kan. Lama banget gue mikir di situ. Akhirnya gue baru ingat bang. Ternyata sebelum dia kejadian itu, emang dia si bapaknya tuh bawa motor agak kencang. Gue kan emang orangnya emosian juga gitu kan. Orang kalau dulu tuh gue di jalan tuh emosian. Pas gue udah mau maju, dia kencang. Jadi gue kaget kan. Gue spontan ngomong, malah lodar kayak guys ya.
ntar juga pada mati lu, gue bilang gitu. Selang berapa detik ada mobil ngerem, kejadian lah itu. Di situ. Terus gimana tuh tanggapannya? Nah dari guru gua, ya itu katanya. Itu makanya kalau punya mulut dijaga, jangan asal ngomong. Itulah katanya. Kita nggak tahu kapan omongan kita tuh bakal dikabulin. Harus pintar-pintar jaga lidah. Akhirnya diobatin, dibersihin lah badan. Gue tidur di padepokan dan gue nggak tahu itu tidur tuh kayaknya nyenyak banget bang, tenang banget. Karena selama 3 bulan tuh gue nggak ada tidur nyenyak bang. Kalau nggak ngimpi, gue kayak gelung gasah terus. Bangun lagi, nggak ada nyenyaknya man. Di situ gue tidur nyenyak dan gue mimpi si anak itu lagi. Gue sama sekali nggak ngerasa takut lagi bang. Ketemu si anak kecil itu lagi. Biasanya gue kalau mimpi pasti bangun tuh dada tuh spor jantung gitu kan. Gue di situ mimpi kayak ngelihat anak kecil biasa. Dia dengan wujud yang normal, muka yang normal, nggak ada darah sama sekali, baju yang dia pakai normal. Dia bilang, nuhun ya A, ujang ayeuna bade uwi terus bisa uwi. Makasih ya, adek sekarang udah bisa pulang, sekarang mau pulang. Kata. Di situ gue di mimpi itu gue nggak jawab, gue cuma ngeliatin doang. Terus ngilang, gue bangun. Dan ternyata guru gue ada di pinggir gue, belum tidur. Gue bangun nanya, udah aman katanya. Apa dia masuk ikut mimpi gue bilang kan. Nah, tapi nggak mungkin. Udah aman belum? Alhamdulillah tadi mimpi si anak itu lagi. Tapi bukan mimpi yang jelek. Dia cuma bilang pamitan katanya. Ya udah lu berarti sekarang udah tenang katanya. Lu nggak bakal diganggu lagi. Benar bang. Setelah itu gue nggak ngalamin diganggu lagi. Nggak pernah diganggu lagi. Di daerah mana sih ini? Lupa gue nanya. Di Subang bang. Di Subang. Jadi gue tuh dari rumah gue itu daerah Tonggoh bang. Tahu Tugu Danas nggak? Jalan Cagak Subang. Gak tahu. Pokoknya kalau di Google cari ada Tugu Danas. Itu daerah situ gue PKL. Gimik mulu Jamal. Nah, daerah Subang nih. Daerah Subang. Nah ini kejadian si anak kecil ini rame gak sih pada saat itu ya? Rame bang. Karena emang posisi jalan lagi rame, jam-jam rame gitu. Maksudnya rame beritanya gitu? Kalau beritanya sih kalau gue kurang tahu ya kalau di berita media ya. Cuman kalau misalkannya kayak di Facebook, mulut ke mulut tuh hampir pada tahu. Karena ya korbannya anak kecil itu. Dan dari berita yang gue lihat itu di Facebook itu banyak tuh netizen nyalahin orang tuanya. Iya, lalai sih. Harusnya dia tahu kalau dia tuh bawa anaknya gitu, harus pelan-pelan gitu ya. Tapi ketika lu lagi ada di kontrakan gitu, teman-teman kontrakan lu sempat ada yang ngalamin juga gak sih? Itu kan yang teman kampung lo yang ngalamin, maksudnya yang kena imbasnya. Kalau yang kontrakan yang teman-teman PKL. Teman-teman PKL nggak ada bang. Nggak ada. Cuma lu doang. Gua doang anehnya tuh. Karena tiap di kontrakan, gue selalu ngarepin, gue tuh ditakut-takutin bareng gitu. Iya. Biar gak gue sendiri yang ketakutan. Itu tiap pulang temen gue pulang, nggak pernah nakut-nakutin. Sama sekali gue nggak pernah takut-takutin. Selama ada teman gue. Oh sama ini satu lagi. Lu sempet nanya gak sama guru kebatinan ya? Kenapa lu sampai mau dicelakain gitu? Kayak mau dicelakain gitu, lu tuh selalu ada celakanya ketika ketemu sosok anak kecil ini gitu. Sempat nanya. Kenapa katanya? Dia bilang ya itu, dia karena minta diantarin pulang. Jadi yang namanya kayak gitu, kita nggak bisa badan kita ngantar pulang. Ya kita harus mati dulu kan, buat nganterin dia pulang. Repot juga, iya ya. Iya. Lu dia minta anterin pulang? Minta anterin pulang tuh, ya gue harus mati dulu. Cuman untungnya mungkin saat itu dosa gue belum sesuai sama yang harus kejadian, jadi nggak sampai meninggal gitu. Tapi ngeri-ngeri bro. Iya. Lumayan loh. Ada lupa gue bang. Gue hampir kejepit mobil. Jadi gue lagi masang gardan, pakai dongkrak. Tuh dongkraknya turun sendiri bang. Posisi gue di bawah. Lagi duduk gini. Lagi mau masang gini, nahan gini. Bertiga di dalam.
Kalau kita nggak buru-buru langsung tiduran, dan untungnya dongkrak itu turun itu nggak cuman dongkrak doang, jadi ada batu juga bang. Jadi pas si suspensinya turun itu dia masih agak ketahan, kita masih aman. Ini sama temen-temen lu ini? Sama teman-teman PKL. Oh iya. Sama mekaniknya juga, bertiga di dalam. Hampir. Iya, untungnya nggak itu tuh. Untungnya alhamdulillah gitu. Tapi pada saat zaman lu ini kan SMK berarti ya? SMK. Itu udah ini belum sih, udah di zaman yang teror yang di kereta api ya? Udah bang. Udah. Kalau yang teman gue itu pas gue SMP. Terus yang satu keluarga SMP juga. Karena kan kalau waktu gue agak lupa ya. Tapi itu zaman-zaman emang lagi serem-seremnya. Ada pelajaran banget yang bisa kita ambil ya. Kalau misalkan tadi kita mulut itu harus lebih bisa ngejaga mulut gitu bang. Entah di jalan, entah ketemu siapapun harus ngejaga lisan gitu. Karena kita nggak tahu kapan ucapan kita tuh bakal dikabul. Gue doain semoga Rara dapat jodoh. Amin. Amin. Ini gue sih baik-baik aja. Iya. Ya udahlah, mungkin Rara ada yang mau tanyain, Eko? Nggak ada ya? Kita tutup aja nih ya. Ya udah tutup aja lah. Oke, buat kalian yang pengen tanya lebih lengkap lagi, kalian langsung DM aja ke IG-nya Bang Riris. Di mana, Bang? Di Yupi 202021. Belum. Biar identitasnya nggak hilang. Iya bener sih, bener. Iya ya, gue 3 kali kesini deh sama ini nih. Tetap gak berubah nickname-nya, Yupi. Nanti untuk linknya gue taruh di deskripsi. Ya udah, mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup. Bang Riris, thank you. Udah sekian kalinya datang ke sini. Jangan lupa untuk nonton video lainnya dari Bang Riris. Nanti mungkin thumbnail gue taruh sini atau kalian klik yang ada di sini lah. Yaudah, gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Riris izin pamit. Bye.